Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan menalaah baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, masih berkaitan dengan sholatul Jum'ah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu kita telah sampaikan berkaitan dengan arkanul khutbah ayyusuru li sihhatil khutbataini, syarat daripada sahnya dua khutbah, syarat daripada sahnya dua khutbah pada hari Jumat. Di antara apa yang telah kita sampaikan adalah diperdengarkan kepada mereka yang jumlahnya tidak kurang daripada 40 orang, yang mereka itu adalah ahli Jum'ah. Kemudian yang kedua juga kita telah sampaikan al-muwalad bainal khutbataini. Al-muwalad artinya berkesinambungan di antara dua khutbah, baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua, hendaklah dengan tidak terputus dalam waktu yang lama. Sebab bila terputus dalam waktu yang lama, maka putus mualatnya, dan bila putus mualatnya otomatis tidak sempurna syarat daripada sahnya khutbah. Dan di antara mualat selain daripada dua khutbah, mualat di antara satu rukun dengan rukun yang lain, dan mualat antara khutbah dengan sholat Jum'ah. Jangan terputuskan, maka bila sekiranya terputuskan, maka hukum khutbahnya menjadi tidak sah, dan sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Kemudian bagi si khatib mesti harus dalam keadaan menutup auratnya dan juga dalam keadaan suci daripada hadas, baik kecil maupun hadas besar dan seterusnya. Baik, ini diantara apa yang sudah kita sampaikan dan yang juga kita sudah kaji pada kajian kita sebelumnya. Kita masuk pada sunan atau perkara-perkara yang disunatkan untuk kita lakukan
ketika di saat khutbah itu dilangsungkan atau ketika khutbah itu disampaikan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah sunnah di dalam dua khutbah pada sholat Jumat itu tartib arkanil khutbataini. Khutbah, rukun-rukun khutbahnya dilakukan secara berurutan. Ini sunnah. Jadi sunnah melakukan rukun-rukun di dalam khutbah, mulai daripada memuji Allah, lalu kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, lalu kemudian berwasiat kita, lalu kemudian dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pada khutbah yang pertama. Begitu juga dengan pada khutbah yang kedua, hanya saja plus ditambah dengan doa. Nah, berurutan dalam hal melakukannya itu hukumnya sunnah. Tapi bila tertinggal satu di antara rukun khutbah, maka khutbahnya kada sah. Berdampak apa? Salat Jumatnya pun juga kada sah. Itu satu. Wa ayyakunal khatib imam al-jumu'ah falau qadima ghairuhu lis-salati surita ayyakuna mimman sami'al khutbah. Wa minal mustahab, kata ulama, termasuk perkara yang juga disunatkan, hendaklah yang menyampaikan khutbah itu sekaligus ia pula yang akan menjadi imam sholat Jumat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah hukumnya. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang menghukumkan wajib, dia imam, dia khatib. Berbeda orang antara si khatib dengan si imam, itu kada sah Jumatnya. Itu ada pendapat mazhab, pendapat ulama, diantaranya kalau tidak khilaf dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia khatib, dia juga imam. Dalil yang kita pernah sampaikan, idza qulta li sahibika yaumul jumu'ah wal imamu yakhtub. Itu imam yang khutbah. Kalau engkau katakan pada hari Jumat, di saat imam sedang berkhutbah, ansit faqad lagaut. Berarti dia imam, dia khatib. Itu wajib atas dasar dalil itu. Ditambah lagi karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasul yang menjadi imam, sahabat yang menjadi khatib. Atau sebaliknya, Rasul yang menjadi khatib, sahabat yang menjadi imam. Padahal tidaklah sahabat itu diragukan akan keimanan dan kesalehannya. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan sahabat untuk menjadi imam atau untuk menjadi khatib? Tapi justru Rasul yang menjadi imam, Rasul pula lah yang menjadi khatib. Ini alasan sebahagian ulama menghukumkan imam dan khatib harus dengan orang yang sama. Tapi pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak mengharuskan dengan orang yang sama. Hanya saja sunnah dia yang berkhutbah, dia pula yang menjadi imam. Falau, tapi ingat, qaddama ghairuhu lis-shalah, maju yang lainnya untuk mengerjakan salat, yakni menjadi imam, dia tidak berkhutbah atau dia bukan orang yang menyampaikan khutbah, tapi dianya maju untuk menjadi imam.
andai itu terjadi maka dalam mazhab Imam Syafi'i syurita ayyakuna mimman sami'al khutbah, disyaratkan orang itu harus mendengarkan khutbah disampaikan. Jadi sudah ada di dalam masjid. Boleh dia berbeda orangnya, tapi jangan waktu saat ketika hendak sembahyang hanyar datang. Tuh hanyar sembahyang, hanyar masuk ke masjid, hanyar datang. Tahu pang memang jadwalku ya jadi imam. Imam ini tentu tugasnya sesudah khutbah. Marah aja selesai orang berkhutbah, kekira hendak talah hanyar datang atau kada sah jadi imamnya. Atau kada sah jadi imam. Maka amun hendak imam orang yang berbeda dengan orang yang berkhutbah, silahkan, tapi imamnya sudah atau wajib untuk mendengarkan isi khutbah yang disampaikan. Jadi ayyakuna mimman sami'al khutbah wa ayyan wiyal jumu'ah in kana minal arba'in. Itu orang itu pun juga berniat untuk melaksanakan Jum'ah. Fa in kana zaidan 'alal arba'in fala yustaratu adani syartani id yasihu ayyaqtadiya musallil jum'ah bima yusalli ghairuha. Baik, ini yang kedua, sunnah hukumnya. Yang ketiga, wa kaunul khatib ala mimbar murtafi'in. Sunnah khatib untuk berada di atas mimbar yang tinggi. Namun kita kan mimbarnya hampir rata-rata kayak ini Bang. Kalau di Arab sana, di Mesir, itu mimbarnya tinggi sampai hampir ke hubungan masjid. Itu hampir Al-Azhar, Masjid Al-Azhar itu tinggi mimbarnya. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain, hampir, karena memang masjidnya juga besar. Jadi kalau mimbarnya masjid ganal, mimbar rendah, itu kada kelihatan orang yang berada di atasnya. Jadi bukan harus dengan 3 tingkatan, dengan 3. Kan hampir rata-rata kita 3 anak tangganya. Dengan alasan dalam satu riwayat hadis, Rasul ketika naik pada mimbar yang pertama mengucapkan amin. Naik lagi anak tangga yang kedua, amin. Naik lagi anak tangga yang ketiga, amin. Rasul mengaminakan doa Jibril. Rasul mengaminakan doa Jibril. Jadi atas dasar hadis ini sebagian ulama menjelaskan atau mengambil istinbat, ini merupakan dengan dibenarkan dan diperbolehkan dengan doa bersama. Jadi ada imam yang membaca doa lalu yang lain mengaminakan. Kan ada sebagian yang kada hendak menerima, ujarnya berdoa masing-masing aja, kada boleh doa bersama. Kalau doa bersama masing-masing kita dengan keyakinan sendiri tak ada masalah. Tapi kata ulama, kalau dengan kita berdoa bersama dipimpin dengan seseorang yang notabene orang itu adalah yang beragama Islam, silahkan. Tapi kalau berdoa bersama dipimpin oleh yang non muslim, itu haram. Ini kita kan ada biasa dalam keadaan dan kegiatan tertentu, doa bersama, ada seekong yang membaca doa. Itu masalah, tak ada masalah kalau yang membaca doa ini orang yang beragama Islam. Tapi kalau yang bukan beragama Islam, kita nang muslim mengaminakan, haram hukumnya. Tapi kalau doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, atau silahkan, non muslim dengan agamanya, muslim dengan agama kepercayaannya, silakan. Yang kada boleh non muslim memimpin doa yang diaminakan oleh itu nang kada dibolehkan. Karena ini minta, bukan minta kepada Allah.
Kita ingat yang menjadi syarat di dalam khutbah adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ujar ulama, kada cukup hanya dengan umpama isi khutbahnya lakukanlah kebaikan, umpama nih. Jangan sampai melakukan satu kejahatan, atau kada cukup kata ulama. Kenapa kada cukup? Artinya kada mencukupi, kada memenuhi syarat wajibnya. Karena yang namanya agama selain Islam pun menyuruh melakukan kebaikan, menyuruh untuk melakukan hal yang baik, melarang untuk mengerjakan yang kada baik, itu sama. Maka kata ulama kada memadai, kada mencukupi, kada memenuhi syarat itu. Kapan bisa terpenuhakannya? Ketika kita mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah itu tuh memenuhi sudah, karena kita menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dalam isi khutbah tidak ada kalimat bertakwalah kepada Allah, isi khutbahnya menyuruh kepada kebaikan semata, itu kada memadai. Karena bisa saja orang non muslim pun menyuruh kita dalam melakukan kebaikan, sementara keyakinannya beda, Tuhannya kada sama. Maka disitulah wasiat yang wajib, rukun wasiat itu takwallah. Atau boleh mari kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu berarti khitabnya kepada Allah, perintahnya kepada Allah, itu tak bersalah. Nah, oleh karenanya kata ulama, di dalam ketika kita menyampaikan khutbah disunatakan untuk berada di atas mimbar yang tinggi. Jadi bukan hanya sebatas ini, karena ada pemahaman mimbarnya aja kada 3 tingkat, kada 3 anak tangganya. Bukan itu tidak menjadi wajib. Jadi 3 anak atau 3 anak tangga di atas mimbar itu tidak menjadi wajib syarat sahnya khutbah. Ada yang tertutup di hadapannya, ada yang kebanyakan kayak mimbar kita. Nya biasanya montembilah ini seekong nama mulai mimbar nang kayak itu lalu umpatan yang lain. Coba amun ada mimbar nang tinggi, tuh mau nang umpat juga semuanya, termasuk masjid kita bisa berubah mimbar kita nih. Kebojoran kebanyakan nang kayak ini, maka akhirnya pun kita pun mengumpatinya. Itu Masjid Taklimul Huda itu kan hanyar tuh, tinggi masjidnya, tuh mantap, amun mimbarnya tinggi itu. Tapi belum ada mungkin kayak kita untuk tinggi mimbar. Dan itu sunnah. Tujuannya apa? Biar terlihatkan siapa yang berkhutbah, sekaligus terdengarkan suara yang menyampaikan khutbah. Wayah ini Pak Ustadz bemikin walaupun kada tinggi mimbarnya. Ya, memang bemik sudah terdengarkan. Cuman kadang kada kelihatan orangnya karena randah tadi. Amun masjidnya ganal, kada kelihatan orang yang di belakang. Nah, oleh karenanya sunat dalam keadaan mimbar yang tinggi. Kalaupun tidak masalah dan tidak menjadi syarat sahnya khutbah. Jadi ingat, yang kita ingin tegaskan, kada wajib mimbar itu harus 3 anak tangga. Kalau di Azhar itu berapa anak tangga, naik tinggi naiknya. Tinggi naiknya. Baik. Lalu kemudian wa ayyaqbala 'alaihim idza sa'idal mimbar wa yusallimu 'alaihim. Jadi mengarah ke arah jamaah dan membelakangi kiblat. Itu sunnah, termasuk perkara yang dianjurkan ketika khutbah itu disampaikan. Wa yusannu ayyakuna al-khatib ala hadati min husnil hay'ah. Faqad dzakara al-Bukhari fi al-adab al-mufrad
annahu alaihi salatu wassalam kana yalbisuha ay al-jubbah al-makfufah al-jaib wal kammaini wal farjaini bid-dibaj. Jadi kata ulama termasuk yang dianjurkan ayyakunal khatib husnul hay'ah, penampilannya bagus. Kapan perlu ya sesuaikanlah dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya hampir rata-rata bersalawar, salawar di saat ketika berkhutbah kada masalah. Tapi kalau masyarakatnya memang hampir rata-rata batapeh, maka si khatib jangan bersalawar. Maksudnya bersalawar panjang, jangan pulang lain pemahaman. Oh ya, kada boleh bersalawar, bujur-bujur kada bersalawar, bahaya pulang. Maksudnya itu kada bersalawar panjang yang biasa hari-harian. Karena memang masyarakat kita betapehan. Itu menyesuaikan tuh perlu memang. Karena kadang-kadang amun masyarakat kita nih hampir rata-rata betapeh umpamanya. Melihat si imam, melihat si khatib kada betapeh, itu kada asa-asa, kada nyaman nih, kada mantap, kada nyaman perasaan tuh mengumpati si imam nang kada sesuai dengan selera kadang-kadang. Maka si imam nih harus, si imam, si khatib tuh harus melihat kondisi selama, tapi ingat selama memang tidak menyalahi ketentuan hukum. Ya kalau menyalahi jangan. Umpama biasa masyarakat setempat berbaju yang terbuka, jelas ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Selama tidak bertentangan dengan Islam, lalu kemudian ia disunatakan untuk mengumpati kondisi masyarakat setempat, itu boleh. Jadi husnul hay'ah. Dan lebih bagus lagi kalau memang sepaham dengan masyarakat, memakai dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, warnanya putih umpamanya, itu bagus, itu sunnah. Gamisnya itu termasuk gamis yang disiapkan oleh masjid, usahakan kalau bisa warnanya putih, jangan yang warna partai-partai. Ini ada juga kadang-kadang masjid ini kebetulan pengurusnya partai Golkar, baju imam khatibnya kuning warnanya, pindah ganti pengurus P3 hijau pulang, ganti pengurusnya kebetulan PAN biru pulang. Jangan ambil warna yang netral, mana dia putih, dan itu warna yang memang dicintai oleh Rasulullah. Saya pernah itu waktu khutbah baju sudah putih, lalu kemudian ditawari gamis, memang waktu itu saya tidak pakai gamis, ditawari disiapkan baju gamis yang biasa dipakai untuk khutbah dan imam, cuman warnanya kada putih, warnanya warna salah satu dari partai yang ada ketika itu, gak usahlah saya sebutkan partainya. Kada ulun pakai. Saya waktu itu memang hati berpikir atau otak berpikir, hati berkata pakai kada. Namun dipakai otomatis ini menyalahi sunnah Rasul yang afdalnya sunnah bajunya putih. Maka ulun kita sudah pakai yang warna putih. Kenapa dijulung warna yang lain? Bismillah, tawakal Allah. Kita ambil sunnah Rasulullah. Maka ulun kada pakai. Sekalinya sarek panitianya, pengurusnya. Bukan masalah anti dengan warna itu kada, bukan masalah anti kada, tapi kita ingin menghidupkan sunnah. Kebetulan saya sudah pakai putih dan ini yang afdal. Dan yakin sucinya. Sementara baju-baju yang disiapkan oleh masjid kadang warnanya kada putih, amun putih pun kadang itu belum tentu suci lagi, karena bisa jadi kada suah betapas. Tuh ada nang kayak itu tuh.
Kada suah betapas, tahilambuan minyak. Maka kalau bisa pengurus masjid amun memfasilitasi talakung, kemudian baju gamis untuk imam, untuk khatib, tolong juga di samping difasilitasi diadakan, usahakan dijamin akan kesuciannya. Sebab amun kada suci dipakai imbaham, kada sah khutbahnya. Amun kada sah khutbahnya kasihan jamaahnya. Itu gara-gara bajunya benajis. Nah, itu mestinya. Baik. Jadi sunnahnya dalam ala halati min husnil hay'ah. Itu sunnah. Jadi baguslah sedikit berpenampilan. Itu bagus, arti bagus itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bukan bagus lalu kemudian kita berpenampilan sesuka hati kita, kada. Tapi bagus sesuai dengan sunnah. Wa ayyakunal khatib alil saut, dan disunatkan bagi si khatib untuk mengerasakan suara. Ini ada sudah pengeras suara. Andai tidak ada pengeras suara, si khatib usahakan angkat suaranya, jangan lemah. Rasulullah itu kalau sedang berkhutbah ka'annahu mundirul qaum, itu sama halnya ketika beliau mundir itu memberikan peringatan, penyemangat daripada jaish, pasukan perang. Jadi kalau sudah pasukan perang yang disemangati, kadang mungkin suaranya handap, kadang mungkin suaranya halus, pamannya hendak memberikan semangat, ayo halus suaranya, kadang-kadang kayak apa hendak menyemangati pasukan. Otomatis hendak menyemangati pasukan itu angkat suara. Nah kayak itulah juga di dalam berkhutbah. Itu dalam suatu riwayat hadis, ihmarrat aina ala sautah, ala sautu, suaranya tinggi, matanya memerah, ka'annahu mandurul jaish, kada ubah seperti orang yang menyemangati pasukan. Nah, itu Rasulullah di dalam berkhutbah. Wa ayyahtar al-alfadz al-jazlah al-mafhumah hatta yu'athir 'alal mustami'in, dan di saat ketika khutbah Jumat itu disampaikan, maka ujar ulama, pilihlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan tidak mengandung kontroversi. Jangan bahas tentang khilafiyah dalam hal ketika khutbah itu disampaikan, sebab waktunya terbatas. Kalau hendak khilafiyah nih di waktu kajian kayak ini, biar bisa berdialog. Amun di saat khutbah pertama waktu terbatas, kadang mungkin kita adakan dialog untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam. Kalau pengajian iyalah, tapi kalau ketika berkhutbah dengan waktu yang terbatas, apalagi dengan ketentuan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan, sudah istilah dalam bahasa kita yang disampaikan itu yang muttafaqun alaih, yang disepakati sudah oleh para ulama, yang disepakati oleh sudah umat. Jangan diangkat masalah khilafiyah, apa perdebatan karena ada nang kada setuju, apalagi menjatuhkan kelompok lain yang sama sementara belum jelas akan kesesatannya. Hanya khilafiyah saja sudah, kita tidak perlu angkat itu untuk menenangkan umat. Cari yang lurus saja, yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu disunatkan. Nah ini di hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza khataba ihmarat ainah, memerah mata Rasulullah, wa ala sautu, suaranya tinggi lantang, wastada ghadabuh, amarahnya nampak, hatta ka'annahu mundiru jais, seakan-akan sedang memberikan penyemangat untuk para pejuang.
Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis yang menjadi pembuka Rasulullah di dalam setiap berkhutbah. Wa an, dan hendaklah kata ulama, antakunal khutbah qasirah, dengan hadis inna tula salatir rajul wa qasura khutbatihi ma'innatun min fikihi ay alamatun min fikihi wa fahmi. Khutbah yang tidak begitu panjang, salatnya yang lebih dipanjangkan, itu min alamati fikihi, tanda kepakihan seseorang. Jadi kalau berkhutbah jangan terlalu berlawas-lawas, ya, yang standar saja. Itu ada, saya tidak sebutkan kecamatannya, di daerah Inhil ada khatib kebetulan datang acara-acara Isra Mi'raj seperti ini dengan atau Maulid, datang ke Inhil. Di samping mengisi acara Isra Mi'raj atau Maulid, kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, dimintalah beliau untuk yang menyampaikan khutbah di suatu kecamatan. Saya tidak perlu sebutkan di mana, cuman ini memang nyata. Diminta saat khutbah disampaikan 45 menit hantamnya berkhutbah aja, belum lagi sembahyang. Sementara di kampung itu orang makam banyak nang harus begawian, ya, begawian masuk ke perusahaan, apa kada banyak nang bubaran ya, menunggu saking lawasnya khutbah tadi, bubar sembahyang zuhur lagi ingat. Ini kan tidak benar. Mestinya ya mungkin ada juga salah panitia mungkin, tapi bagaimanapun kalau dia memang mau memahami dan mengerti dengan makna hadis, Rasul menyuruh khutbah kada berpanjang-panjang. Artinya jangan pulang bahandap aja. Ini ada juga bujur-bujur rokonnya aja, pujian, salawat, ayat, wasiat, imbah tuh assalamualaikum, kadada pulang isinya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan kata ulama. Maka sadang-sadang lawas kada, ancapun jua kada, sadang aja. Itu dalilun ala fiqhi kata ulama, berdasarkan daripada hadis, tanda kepakihan seseorang itu. Tentunya mengukur juga jamaahnya. Jamaah ini punya hajat. Rasulullah saja amun sholat berjamaah, apa kata Rasul? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam di dalam sholat berjamaah, apa yang dianjurkan oleh Rasul? Falyukhaffif, ringankan. Artinya jangan berpanjang-panjang. Sesuai kondisikan keadaan, lihat makmum yang di belakang, lihat orangnya tuhaan sebarataan sudah. Kamu sudah tua jangan berlawas-lawas, apalagi masjid yang setempat. Masjid setempat itu masjid di mana banyak orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, kayak Al-Huda. Itu kan banyak para musafir yang akan singgah sejenak untuk ikut sholat berjamaah sebelum melanjutkan perjalanan. Transportasinya bot. Itu makam kadang-kadang bot berangkat jam 1 ujarnya. Sementara khutbahnya panjangnya luar biasa, tuh gelisah sudah orang. Atau sholatnya lawas, tuh gelisah. Maka kalau memang masjidnya sifatnya umum, fal yukhaffif. Lain halnya kalau masjid itu memang maklum sudah, memang berlawas-lawas sholat maklum,
orang tahu, tak ada masalah. Maka di masjid itu ada masjid, imamnya tuh lawas, namun tarawih itu sampai 3 juz satu malam. Kalah jam 11-an lawat. Maklum, orang tahu masjid itu bakal lawas salat tarawihnya. Ba orang kada panuh orangnya. Ba istilah orang datangan ke sana untuk mendengarkan bacaan Al-Quran di dalam sholat sampai hingga menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawihnya. Tuh panuh masjidnya. Namun kita jangan coba-coba, ayo Pak Imam, tarawih kaina, hendak belawas-lawas, hilangan orangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana keadaan orangnya lagi ini. Ah, ini kondisi masyarakat kita kada sama. Ya kita ikutin. Asalkan tidak bertentangan dengan agama. Namun bertentangan, tenang kada kawa kita mengempatinya, tetap Islam yang dikedepankan. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan di antara beberapa perkara yang disunatkan kepada kita untuk kita melakukannya. Lalu di antara apa yang juga disebutkan dan disunatkan, apakah harus dengan berbahasa Arab? Ulama menyebutkan dan menjelaskan kada mengharuskan untuk berbahasa Arab dalam keseluruhan, tapi rukun-rukun dalam khutbah itu wajib berbahasa Arab. Adapun isinya kada wajib. Karena kata ulama, al-ghardu minal khutbah, tujuan dalam berkhutbah itu untuk memberikan nasihat. Kalau nasihatnya disampaikan dengan berbahasa yang tidak dipahami, otomatis tidak membawakan manfaat. Maka tiada mengapa dengan berbahasa selain berbahasa Arab, kecuali rukun-rukunnya wajib berbahasa Arab. Itu sama dengan nikah. Nikah itu ijab qabulnya kada boleh amun lafaz selain daripada nikah. Umpama fulan, engkau aku kawinakan, itu kata ulama kada sah, kecuali engkau fulan, engkau aku nikahkan, walaupun sudah dibahasakan ke bahasa Indonesia. Kan nikah itu sudah dibahasakan ke bahasa Indonesia, tapi bahasa asalnya bahasa Arab. Engkau aku nikahkan, itu sah. Tapi kalau tidak ada kalimat nikahnya, engkau aku kawinakan umpamanya, kada ada nikahnya atau kada sah ini. Atau kadang-kadang ada kita kedua-duanya dipakai, fulan bin fulan engkau aku kawinkan dan aku nikahkan. Itu kada jadi masalah. Tapi amun hanya kawinakan, kada diumpat sertakan lafaz nikahnya, itu kada sah ijab qabulnya. Karena menjadi syarat harus dengan melafazkan kalimat nikah. Itu sama dengan khutbah. Kalaupun isinya kada dengan menggunakan bahasa Arab, minimal rukun-rukunnya harus dengan berbahasa Arab. Baik, ini diantara apa yang disebutkan perkara-perkara yang sunnah. Sebelum kita lanjut, kita buka pertanyaan, kita sama-sama diskusikan atau tanya jawab, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari apa yang kita kaji. Silakan kalau memang ada. Ada? Alhamdulillah. Pak Bambang? Ya, silakan.
Baik, mimbar kita memang terbuka di depan. Tapi ada mimbar seperti seingat saya Masjid Raudatul Muslimin, itu dari samping naiknya. Lagi masjid nih mana seberantas sana dekat Miftahul Jannah, bukan Miftahul Jannah, Miftahul Huda di Paret 15 di Jalan Ceri ya, itu juga di samping. Kemudian ada beberapa tempat yang lainnya. Muhammadiyah jelas itu cuma podium saja. Apa dan bagaimana dengan kita yang lewat di depan? Jadi sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan harus lewat samping atau lewat depan, tapi yang ada anjuran untuk fi mimbarin murtafi'in, yang tinggi. Perkara lewat samping atau lewat depan itu tidak menjadi masalah. Hanya saja apa hikmah dibalik dengan terbukanya bagian depan mimbar? Itu hikmahnya pertama, kita jamaah paling tidak bisa mengkondisikan dan mewanti-wanti andai si khatib itu dalam keadaan batal untuk digantikan, sehingga tidak perlu berlama-lama. Apalagi kalau jalan masuknya berbeda, ada mimbar yang biasa tergantung tuh, nah kayak di Istiqlal kan tergantung kalau tidak khilaf ya, naik masuk di ruangan, naik tangga tergantung dia, artinya cuman mimbarnya saja yang terlihatkan di atas, tapi masuknya dari jalan yang berbeda. Nah itu otomatis andai sekira-kira khatibnya batal, hendak digantikan, itu bakal akan memakan waktu yang lama. Kalau waktu yang lama, jarak antara yang diganti dengan yang mengganti otomatis putus mualatnya. Nah kalau sudah putus mualatnya, yajibul istiqnab, wajib untuk diulang dari pertama. Itu satu di antara yang dikhawatirkan. Beda dengan yang di sini. Kalau dari mimbar di hadapan ini batal, turun si khatib, paham sudah yang di bawah langsung naik. Itu satu. Yang kedua, ada manfaat juga yang bisa kita ambil dengan mimbar yang terbuka bagian depan ini. Terlihatkan secara utuh si khatibnya. Sebab bukankah syarat daripada sahnya khutbah, si khatib harus dalam keadaan suci dan bersih daripada najis, baik tempat, badan maupun pakaian. Kalau dalam kondisi terbuka begini, itu biasanya kelihatan ada najisnya. Sehingga kalau memang keguguran najis, lagi-lagi andai khatib tidak melihatnya, makmum ataupun jamaah yang di depan bisa mengetahui, yang kemudian bisa menggantikan posisi si khatib untuk menyampaikan khutbahnya. Karena syarat daripada sahnya khutbah, khatib harus suci daripada najis. Tapi coba kalau tertutup, karena kelihatan, nah ini kebetulan terlihatkan bersih, tapi yang tertutup itu coba iya, karena disangka bersih-bersih aja dari luar, tapi sekali masuk tuh di pinggir-pinggir, di sudut-sudut banyak tahi cacaknya, karena dia tertutup, sehingga lupa untuk membersihkan. Itu ada satu di antara kelemahannya ataupun hal-hal yang kadang kita khawatirkan yang tidak terkontrolkan karena dia tertutup. Tapi secara hukum itu tidak mengharuskan harus terbuka dan juga mengharuskan harus di jalan samping. Intinya utamakan fi makanin murtafi'in, di tempat yang tertinggi daripada makmum agar terlihatkan secara keseluruhan. Itu saja. Jadi tidak mengharuskan harus terbuka di depannya atau harus dengan tertutup, tidak. Tapi mayoritas kita terbuka dalam kondisi yang sedemikian, karena itu tadi beberapa hal positif kita bisa dapatkan kalau kondisi mimbarnya terbuka.
terbuka dibandingkan dengan kondisi mimbar yang tertutup. Wallahu taala. Baik, yang lain. Apakah sah sholat Jum'ah bagi makmum yang datang saat ketika sholat dilaksanakan? Nah, iya, saat sholat akan dikerjakan kan? Artinya dia tidak mendengarkan khutbah. Sah apa tidak? Sah. Tapi dia tidak boleh jadi imam. Yang menjadi syarat wajibnya mendengarkan khutbah itu tadi yang akan menjadi imam. Jadi khatibnya A, imamnya B. Si imam ini wajib sudah harus mendengarkan khutbah. Artinya hadir itu lebih awal. Tapi kalau si imam yang bakal jadi imam ini datang ketika qomat, itu tidak sah dia jadi imam. Nah ya, makanya kalau imamnya tidak boleh. Tapi makmumnya bagaimana? Sah Jumatnya. Bahkan kapan dihukumkan sah Jumat bagi seorang yang mengikut imam dalam sholat Jumat? Saat ketika dia sempat mengikut satu rakaat. Ini umpama, jangankan ketika qomat, imam sudah Allahu Akbar, dia belum datang. Sudah satu rakaat, dia belum datang juga. Pada saat rakaat yang kedua, sebelum imam ruku, dia baru datang Allahu Akbar. Ikut ruku bersama imam, berarti dia sempat ruku bersama dengan imam dengan sempurna. Itu terhitung satu rakaat. Imam salam, dia lanjut tambah satu rakaat, itu sah Jumatnya. Tapi kalau lewat dari batas ruku imam yang kedua, dia juga belum datang nih, lalu kemudian sami Allah kata imam, hanyar datang, maka dianya wajib untuk sholat 4 rakaat sebagai pengganti dengan zuhur, karena dia tidak ikut sama sekali untuk berjamaah sholat Jumatnya dengan si imam itu tadi. Jadi satu rakaat saja bisa ikut berjamaah dengan imam, sah Jumatnya dan tiada mengapa. Cuman tidak mendapatkan bonus onta, sapi, apalagi onta, hintalu aja kada dapat. Nah kayak itulah kira-kira. Nah, tapi sholatnya sah. Cuman kalau imam tak boleh. Imam harus hadir di awal. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.